kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih dikala kami bersama-sama dengan segenap bangsa, bahkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami di seluruh penghujung bumi menghadapi pandemi virus corona yang hingga saat ini belum juga reda. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Termasuk kesempatan malam hari ini kami dapat bersekutu meski melalui media Zoom secara virtual kami bisa bertemu, namun terlebih secara rohani kami bersatu ya Tuhan datang ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk saling berbagi melalui persekutuan malam hari ini. Kami rindu malam hari ini kami bisa bersama-sama mengucapkan syukur kami ke hadapan-Mu dan bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Kami menyerahkan persekutuan kami malam hari ini, kiranya Tuhan berkenan memimpin, menolong, menyertai, dan memberkati hingga dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Inilah Tuhan kerinduan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Amin. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari sekarang kita akan memuji nama Tuhan kembali. Apapun yang terjadi, kita akan tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Kita meyakini kebaikan Tuhan, kita mensyukuri kebaikan Tuhan, terlebih di dalam masa-masa yang kita hadapi bersama saat ini, kita tetap menghayati kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya, puji Tuhan. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang akan menyampaikan kesaksian atau akan men-sharingkan apa yang dirasakan selama kita menunggu waktu ya. Kita sebenarnya sama-sama sedang menunggu waktu Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kita agar kita bisa bersama-sama untuk berziarah atau berkunjung ke Tanah Suci atau ke Holy Land. Atau mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami persilahkan, saya persilahkan. Monggo, siapa dulu yang akan menyampaikan sharing atau kesaksian? Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Pak Amos dan Bu Loli. Selamat malam, shalom. Shalom, shalom. Shalom Pak Amos, Bu Loli. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap sukacita. Monggo kalau ada yang mungkin mau bercerita atau mungkin ada yang mengungkapkan kegelisahan atau pergumulan, boleh, monggo silahkan saling sharing. Mungkin Bu Rubinem atau Putri, atau Bu Citra, Pak Amos, Bu Loli, silahkan. Gimana sudah Bu Rubinem? Sudah 6 bulan kita berada di kondisi pandemi lah. Gimana Bu? Monggo Bu Rubinem. Oh ya, terima kasih atas pemberian waktunya. Dan saya mau sharing, dalam pandemi ini kami juga tidak merasa takut. Karena apa? Walaupun kita memang secara manusia ya agak-agak gila ya, wong mau berangkat kok terus keadaannya kayak gini. Tapi aku juga bersyukur Tuhan itu sangat baik, sehingga saat ini walaupun ada pandemi kita tetap dilewatkan secara manusia ya, diliputkan dari pandemi ini, sehingga kami semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Monggo mungkin ada yang lain, Pak Amos atau Bu Citra atau Bu Marta mungkin atau Mbak Putri, nggak apa-apa, monggo kalau ada. Selamat malam. Selamat malam Pak Amos. Ya, salam semua. Halo. Ya, bersyukur kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa hingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Memang kita harus maklumi bahwa kondisi sekarang ini ya bukan hanya di Indonesia apa di Jogja tapi seluruh dunia
alami kondisi ini di mana kita harus bersabar, sabar menunggu sampai waktu Tuhan berkenan, kapan kita boleh berkunjung, berziarah ke Tanah Suci. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang baik, jauhkan dari bahaya, dari penyakit, dari virus corona, dan Tuhan terus menjaga, membungkus, selimuti kita dengan Roh Kudus-Mu yang suci itu, agar terus kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Memang kondisi dunia seperti ini, tapi suatu saat kapan Tuhan berkenan, pasti semua akan terlaksana. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita bersabar menunggu sampai waktu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Terima kasih Pak Amos. Puji Tuhan. Monggo mungkin ada lagi. Monggo Bu Citra. Ya rapi kok di video dia. Halo. Halo, iya gimana? Bu Citra. Ya. Selamat malam Mbak Elis, Pak Kris. Selamat malam Bu Citra. Guru Inem. Ya, selamat Terima kasih. malam. Bisa ketemu pada malam hari ini. Ya waktu Tuhan aja yang terbaik kapan mau untuk berangkat ke sana. Betul. Iya. Ya gitu aja Mbak Elis. Iya. Cita, kita tetap saling mendoakan, kita tetap saling menguatkan. Kiranya benar Pak Amos bersaksi bahwa memang waktu Tuhanlah nanti yang pasti yang terbaik. Kita akan berangkat di saat keadaan memang sudah pulih, sudah aman, dan kiranya kita bisa diberikan sehat terus sampai waktu Tuhan itu tiba untuk kita. Monggo Pak Kris bisa di. Iya. Baik, kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita sampai dengan saat ini ya. Dan mari nanti kita akan sama-sama merenungkan sabda Tuhan dan kita menyiapkan diri kita untuk menerima sabda. Kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan. Ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ya, mari. Kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Masa hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan, kami siapkan diri kami untuk memperhatikan suara-Mu, menyiapkan diri kami untuk menerima sapaan sabda-Mu. Karenanya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus mengarahkan, membuka mata hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk menangkap maksud hati-Mu yang Engkau nyatakan melalui pemberitaan firman yang sebentar hendak kami terima. Mampukan kami pula untuk mewujudkan kebenaran sabda-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan sabda Tuhan di dalam Mazmur 106 secara khusus pada ayat 44 sampai 45 yang demikian disabdakannya. Namun, ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mau mendengar, merenungkan, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, lupa itu mungkin memang lumrah ya. Namun kalau sering lupa, itu apalagi terhadap hal-hal yang penting, sangat membahayakan kita. Lupa pada hal-hal yang penting itu dapat menghambat aktivitas kita, menghambat pekerjaan kita, menghambat pelayanan kita, bahkan menghambat relasi kita. Apalagi kalau kemudian kita melupakan kebaikan Tuhan, nah itu tentu berbahaya bagi pertumbuhan rohani kita. Melupakan pertolongan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita kemudian mudah bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dirasakan oleh orang Israel pada waktu itu. Hal ini terjadi di dalam kehidupan mereka ketika mereka melupakan kebaikan Tuhan. Di saat itulah mereka kemudian mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan kemudian mengingatkan umat-Nya dari kelupaan? Ya, banyak cara yang Tuhan lakukan untuk mengingatkan umat-Nya akan kebaikan Tuhan. Salah satunya adalah membuat umat itu merasakan tantangan, merasakan penderitaan yang kemudian itu menuntun umat agar berbalik kepada Tuhan. Namun, jangan kemudian kita juga berprasangka, ini Tuhan sedang menebarkan ancaman atau menebarkan teror dalam kehidupan umat-Nya. Tentu tidak demikian. Di satu sisi, hukuman Tuhan itu selalu dilandasi oleh kasih-Nya yang tidak menginginkan umat-Nya itu makin terjebak
dan terperosok lebih jauh ke dalam perbuatan dosa. Atau mungkin ada sesuatu di balik itu semua, sehingga kemudian Tuhan justru menuntun umatnya agar bisa mengingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan mendidik umatnya karena memang Tuhan itu baik kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Nah, apakah kita sudah mulai melupakan kebaikan Tuhan karena masalah yang mengimpit kita? Puji Tuhan, kalau dari cerita-cerita tadi, tidak. Kita justru terus mengingat kebaikan Tuhan. Dalam masa pandemi ini pun kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Tentu kita juga ditolong kemudian untuk tidak bersungut-sungut. Kita ditolong dengan kita terus mengingat dan merasakan kebaikan Tuhan itu untuk tidak berontak. Tapi justru bersyukur atas hal-hal yang kita temui, kita rasakan di dalam sepanjang hidup kita ini. Kita tentu juga tidak kemudian bersungut karena doa kita yang tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita sudah 6 bulan ya. Mungkin setiap hari kita berdoa, kapan nih saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkunjung ke ke Yerusalem, ke Bethlehem. Mungkin kita terus berdoa, kok ini Tuhan nggak jawab-jawab nih doa saya. Tapi tentu kita dengan merasakan kebaikan Tuhan, tidak melupakan berkat dan anugerahnya itu akan menolong kita untuk kemudian bersabar. Untuk kemudian kita mampu menghadapi itu semua dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimanapun juga kita diajak untuk mengingat kebaikan Tuhan dan tidak melupakan pertolongan Tuhan yang pernah dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Ia adalah Allah yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah itu tidak berubah. Kebaikannya terus akan dinyatakannya kepada kita. Kalau dalam waktu-waktu yang sudah kita jalani, Allah menyatakan kebaikannya, pastilah Allah akan menyatakan kebaikannya. Sampai pada waktunya, seperti tadi yang kita imani bersama, kita pasti akan merasakan kebaikan Tuhan yang kita nantikan. Jawaban doa kita pasti akan dinyatakan kepada kita. Jika dulu Ia menolong kita tepat pada waktunya, saat ini juga Allah pasti sanggup memberikan yang terbaik kepada kita, tepat pada waktunya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita saat menghadapi kesulitan. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan dan selalu ingat akan kebaikannya. Bersyukur malam hari ini kita bisa semakin dekat. Walaupun jarak fisik masih membatasi kita untuk bertemu, tetapi hati kita tentu semakin dekat. Apalagi meskipun sekilas kita masih bisa bertatap muka dengan memandang senyuman yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita di dalam persekutuan doa malam hari ini. Indah sekali. Kita merasakan ada teman. Bertemu dengan banyak teman. Meskipun masih melalui virtual seperti ini. Pantasnya lah kita syukuri. Ini bagian dari kebaikan Tuhan yang diberikannya bagi kita. Teruslah bersyukur. Teruslah membagikan kebaikan-kebaikan dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Amin. Amin. Mari sekarang kita akan menaikkan pujian kembali. Ya. Indah
rencanamu Tuhan. Mari kita hayati. Tentu rencana Tuhan itu indah bagi kita. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Aku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ini ku mengerti. Ini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan rencanamu. Ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan. Ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti. Kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Iya. Bapak Ibu, kita akan berdoa, tapi saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa menaikkan doa syafaat. Nanti akan saya akhiri dengan saya menaikkan doa syafaat dan menaikkan doa berkat. Monggo siapa yang akan
berkenan untuk menaikkan doa? Pak Amos berkenan untuk menaikkan doa syafaat, Pak Amos? Baik, terima Ya. kasih. Ya, Pak Amos. Kemudian satu lagi, siapa berkenan untuk menaikkan doa syafaat? Ibu? Monggo, siapa? Ada? Bu Citra? Atau Bu Rubinem? Atau Ibu Rubini. Bu Rubini? Ya, Bu Rubini. Bu Rubini atau Bu Citra, monggo. Bisa nggih? Bu Rubini nanti berdoa. Nggih. Bu Rubini, Pak. Oh ya, nggih. Nah, nanti Bu Rubini berdoa dulu, kemudian Pak Amos, lalu saya akhiri dengan kita naikkan doa. Nggih? Ya, mari kita menyiapkan hati kita berdoa, Bu Rubini dulu berdoa, lalu Pak Amos, dan nanti akan saya akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Bapa kami berdoa khusus untuk teman-teman yang mau berangkat ke Israel, Bapa. Tuhan lindungi, Tuhan sertai Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya apapun Bapa. Dan semuanya tetap sehat Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dalam Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sudah. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih sayang kepada kami sekalian, hingga malam hari ini Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami yang rombongan kecil ini yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Tanah Suci, ke Israel. Ya Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan tetap menjaga, melindungi, menyertai kami, menjauhkan dari setan, penyakit, bahaya, kecelakaan, kuasa kegelapan, virus corona yang lagi berkeliaran kemana-mana. Kami yakin bahwa Engkau akan menjaga, melindungi, membungkus, selimuti kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami tetap dalam keadaan sehat sampai waktu yang Engkau tentukan kapan kami boleh berangkat ke Israel. Bapa di sorga, kami sebagai manusia tentu selalu mengeluh tentang keadaan ini. Keadaan di dunia, keadaan virus corona, keadaan kehidupan kami masing-masing yang akan berangkat ke sana. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak lupa kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita untuk menunggu-nunggu. Kami yakin bahwa saat yang tepat Tuhan akan tentukan bagi kita semua untuk berangkat ke sana. Ya Bapa, untuk itu Engkau kiranya berikan Roh Kudus-Mu yang suci itu berdiam dalam hati kami masing-masing, menguasai seluruh kehidupan kami, segala pikiran, perkataan, perbuatan, keinginan dan harapan kami kiranya boleh jadi menurut kehendak-Mu saja, jangan menurut kehendak kami, yang kami yakin bahwa Tuhan akan penuhi itu, dan kiranya Roh Kudus-Mu selalu membungkus, menyelimuti kami, berdiam dan mengajar, mendekatkan kami dalam kondisi keadaan dunia seperti ini. Kami boleh lebih dekat dengan Tuhan, dan kami boleh setiap saat melakukan kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu Engkau
berikan kepada kami semua, agar Roh Kudus-Mu yang suci itu boleh bertumbuh, berakar, berkembang, dan berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada kami, agar kami selalu menunggu, selalu berharap hanya kepadamu. Berikan kesehatan yang baik, terpelihara bagi kami semua. Kami serahkan semua rencana perjalanan ini hanya boleh jadi dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, yang sudah Engkau taruh di dalam hati kami. Kerinduan kami untuk bisa bersama-sama berziarah ke tempat di mana Engkau hadir di dalam sejarah manusia, hadir di dalam sejarah kehidupan dunia ini, hadir di dalam karya-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami ingin melihat tempat-tempat di mana karya-Mu pada waktu itu terjadi ya Tuhan. Kerinduan kami yang telah Tuhan pelihara selama masa pandemi virus corona ini. Dan kami masih tetap memiliki kerinduan itu ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau terus akan memelihara semangat kami ya Tuhan. Engkau akan terus memelihara kerinduan kami itu Tuhan. Terus memancar, terus berkobar di dalam kehidupan kami. Dan kami pun menyerahkan waktu Tuhan yang menentukan. Kiranya Tuhan terus mengingat akan kerinduan kami itu Tuhan. Dan Tuhan akan mengaruniakannya kepada kami tepat pada waktunya dalam rencana Tuhan. Oleh karenanya kami bersandar penuh di dalam tangan-Mu. Namun demikian, mampukan kami ya Tuhan, meski di dalam masa-masa pandemi ini, kami terus mengupayakan persiapan-persiapan yang perlu kami kerjakan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Anak-anak, orang tua, terus kami serahkan di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Meskipun kami masih harus banyak tinggal di rumah, masih harus terus menerapkan protokol pencegahan virus corona. Mampukan kami Tuhan untuk juga mensyukuri bahwa upaya-upaya itu pun bagian dari anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat bagi kami, agar kami mampu memelihara anugerah kesehatan yang Tuhan berikan, hingga pada waktunya yang Tuhan tentukan, kami semua tetap dalam kondisi sehat, kami bisa bersama-sama berangkat ke tanah Israel. Kami juga berdoa untuk Yunika yang memfasilitasi keberangkatan kami. Tuhan terus akan menolong, memberkati, memakai untuk menjalin terus kerjasama dengan para pihak, agar terus terpelihara kerjasama baik yang selama ini sudah terjalin, hingga pada waktunya tetap
siap untuk memfasilitasi kami semua berangkat ke tanah Israel. Kami menyerahkan, berikanlah kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan hikmat. Untuk Mbak Elis dan teman-teman, kami mohonkan berkat kepadamu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat yang darimu. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pun kami berdoa untuk pemerintah yang menjadi pelindung bagi kami semua, yang terus mengupayakan juga agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat, agar dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dapat menjadi upaya bersama bagi segenap bangsa agar pandemi ini segera berakhir. Pun kami berdoa untuk masyarakat di sekitar kami, bahkan seluruh jemaat-Mu, agar ada di dalam upaya bersama-sama, berikhtiar bersama-sama, dan mampukanlah Tuhan itu semua kami kerjakan dalam kegotong royongan agar pandemi ini segera berakhir. Karena itulah satu-satunya cara agar kami dapat menerima anugerah Tuhan. Kerinduan kami dapat terwujud, kami dapat bersama-sama mengunjungi tanah Israel. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersehati memohon kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami berkat-Mu. Dan kami pun menyerahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu, dalam kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Inilah kerinduan kami Tuhan, yang kami mohon dengan penuh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati kami semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, undurlah dalam damai dan sejahtera, lakukanlah sabda Tuhan di dalam kehidupan kita, teruslah kerjakan kebaikan-kebaikan dan mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang. Teriring berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Kris. Ya, sama-sama. Ibu Elis, Ibu Aprilia. Salam ketemu, salam kenal ya. Kita baru ini saling kenal. Ya, betul. Kiranya untuk kedepannya ini berlanjut terus ya Pak Pendeta. Ya, siap. Ya. Hanya mau kita adakan persekutuan ini sekitar 2 minggu sekali, Bu. Oke, mudah-mudahan saya bisa ikut terus ya Bu ya. Oke. Gimana, sehat semua ya Bu ya? Sehat sekalipun banyak cobaan, tapi Tuhan Maha Baik ya. Kita semua dikuatkan, dimampukan menghadapi segala apapun yang terjadi pada saat ini. Amin, amin. Amin. Ya, sekali lagi, mungkin Pak Kris masih ada lagi? Sudah. Oh, sudah. Nah, gitu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Kebetulan memang ini videonya juga saya record, jadi mungkin Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum bisa join malam ini akan saya kirim juga rekamannya ke grup WhatsApp supaya juga ikut mengikuti ya. Kami harapkan persekutuan berikutnya akan bisa lebih banyak lagi yang mengikuti gitu. Amin ya. Karena kita harapkan dengan persekutuan ini tidak hanya untuk saling kenalan, tapi kita bersatu di dalam doa ini juga supaya semuanya dilancarkan, semuanya juga kami masing-masing juga saling menguatkan selama kita menunggu ini dan kita bersaudara di dalam Kristus Yesus lah gitu. Amin. Lagi. Amin.
Saya terima kasih sudah bisa bergabung malam hari ini. Pesan saya itu Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tetap sukacita. Sama-sama semuanya terima kasih. Saya tutup mungkin malam ini dulu. Begitu Bapak Ibu. Ya, kasih Mbak Elis. Salam sehat. Malam. Iya, salam sehat semua. Mau saya foto dulu sebentar. Oh ya. Di foto. Supaya nanti share di grup. Oke. Sebentar. Foto dulu ya. 1, 2, senyum semua. 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan sama. Ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Amin.